Prinsip dan konsep pasien safety. Pasien safety atau keselamatan kerja rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Hal ini termasuk yang pertama ada asesmen resiko atau penilaian suatu resiko dengan cara membandingkan terhadap tingkat atau kriteria risiko yang telah ditetapkan. Yang kedua ada identifikasi dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien. Yang ketiga ada pelaporan dan analisis insiden. Yang keempat ada kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya. Yang kelima ada implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya resiko. Pengaruh faktor lingkungan dan manusia pada pasien safety. Yang pertama, faktor lingkungan, yaitu infrastruktur dan fasilitas yang tidak memadai dapat menyebabkan kesalahan medis, kecelakaan, atau cedera pada pasien. Kebisingan, pencahayaan, dan suhu yang tidak sesuai juga dapat mengganggu konsentrasi dan kinerja tenaga medis. Yang kedua ada faktor manusia, yaitu komunikasi yang buruk antara tenaga medis dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kesalahan dalam pengobatan. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan tenaga medis dalam menangani kasus tertentu dapat menyebabkan kesalahan dalam diagnosis serta pengobatan. Nah, kelelahan dan stres juga dapat mempengaruhi pengobatan, kesalahan pengobatan dan keputusan yang buruk. C. Cara untuk meningkatkan pasien safety dengan menggunakan metode peningkatan kualitas. 7 standar keselamatan pasien mengacu pada Hospital Patient Safety Standard yang dikeluarkan oleh Joint Commission on Education of Health Organization Illinois, USA tahun 2002, yaitu 1. Hak pasien, 2. Mendidik pasien dan keluarga, 3. Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan kesehatan, 4. Metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, 5. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, 6. Mendidik staf tentang keselamatan pasien, 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. D. EBP untuk meningkatkan pasien safety. Evidence-based practice merupakan proses di mana perawat membuat keputusan klinis dengan menggunakan bukti-bukti penelitian yang terbaik, dengan kemampuan keterampilan klinis yang terbaik dan mampu menentukan sumber pengetahuan dan rujukan yang sesuai dengan kondisi pasien. AAACN 2004. Contoh EBP untuk peningkatan pasien safety adalah 1. Disinfektan dengan teknik sekali usap, 2. Membenarkan infusan macet dengan cara spool, 3. Mengidentifikasi pemberian obat dengan enam benar. Budaya keselamatan adalah keyakinan, nilai, dan perilaku yang dapat dipercaya seseorang dalam organisasi untuk keselamatan yang mempromosikan dan membantu dalam peningkatan keamanan. Budaya keselamatan pasien adalah pengertian yang menentukan sikap dan persepsi, kompetensi dan pola perilaku individu ataupun kelompok, komitmen dan gaya organisasi untuk keselamatan pasien tersebut. Budaya keselamatan pasien terdiri dari beberapa elemen yang harus diperhatikan. Misalnya ada elemen budaya keselamatan, laporan pasien, penerapan budaya komunikasi terbuka, perlakuan adil, pembelajaran, dan yang terakhir adalah pemberian informasi. Kemudian berikutnya adalah peran manajemen risiko dalam patient safety. Tanggung jawab keseluruhan perawat
untuk keselamatan pasien adalah mencegah penyalahgunaan dan penelantaran melalui standar berikut. Menjadikan perawat berbasis kompetensi, bangun hubungan empatik dengan pasien, perawat terdokumentasi lengkap, penuh tujuan dalam kegiatan, ikuti aturan dan praktek institusi, dan peka terhadap cedera. Mengenali dan merespon terhadap adverse event. Nah, adverse event atau kejadian tidak diharapkan yang disingkat KTD merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan yang mengakibatkan cedera pada pasien karena suatu tindakan atau yang disebut dengan commission. Nah, atau yang tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil yang disebut dengan omission. Dan bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengenali dan berespon terhadap adverse event ada 5. Yang pertama, ada mengenali adverse event. Yang kedua, ada melaporkan adverse event. Yang ketiga, ada evaluasi resiko pasien. Yang keempat, ada komunikasi terhadap pasien atau dengan pasien ya. Dan yang terakhir ada pencegahan adverse event. Penggunaan teknologi dalam peningkatan pasien safety. Teknologi memiliki peran yang signifikan dalam peningkatan keselamatan pasien di berbagai bidang pelayanan kesehatan. Berikut adalah beberapa contoh teknologi dalam peningkatan pasien safety. 1. Rekam medis elektronik, Electronic Medical Record atau EMR. 2. Sistem pengidentifikasi pasien. 3. Sistem peringatan dini. 4. Penggunaan robotik dan otomasi. 5. Sistem pendukung keputusan klinis. 6. Pelacak obat dan peralatan. 7. Telemedicine dan konsultasi jarak jauh. Peran kerja tim untuk pasien safety. Tujuan utama tim adalah memberikan pelayanan yang tepat oleh tim kesehatan yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Elemen penting dalam tim kolaborasi kesehatan yaitu keterampilan komunikasi yang efektif, saling menghargai, rasa percaya, dan proses pembuatan keputusan. Krozi 2000. Peran pasien dan keluarga sebagai partner pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadi bahaya dan adverse event. Peran serta keluarga sejak awal perawatan di rumah sakit akan berpengaruh terhadap keadaan pasien, maka dari itu sangat diperlukan peran keluarga sebagai partner bagi pelayanan kesehatan. Selain dokter dan perawat, pasien ataupun keluarga sebagai partner dalam pelayanan kesehatan juga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah bahaya dalam kejadian tidak diharapkan untuk menjaga keselamatan pasien. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penularan penyakit dari pasien ke petugas kesehatan atau sebaliknya adalah penerapan standar precaution atau kewaspadaan standar berdasarkan CDC Centralization Control 2011. Komponen utama standar precaution meliputi hand hygiene, pengelolaan limbah, penggunaan alat pelindung diri, praktek injeksi aman, penanganan diri, peralatan atau permukaan di lingkungan pasien yang potensial terkontaminasi, dan respiratory hygiene atau ketika batuk CDC 2011. Contoh prosedur invasif: pemasangan infus, pengambilan sampel darah, pemberian obat melalui injeksi, dan lain-lain. Pemasangan infus merupakan prosedur invasif dan merupakan tindakan yang sering dilakukan di rumah sakit. Namun, hal ini beresiko tinggi terjadinya hospital acquired infection atau HAIS. Tindakan pemasangan infus akan berkualitas apabila dalam pelaksanaannya selalu mengikuti standar prosedur operasional yang telah ditetapkan demi terciptanya pelayanan kesehatan yang bermutu. Kejadian yang tidak diharapkan terjadi karena beberapa penyebab, yaitu 1. Terjadinya komplikasi penyakit tidak berhubungan dengan tindakan medis yang dilakukan dokter. 2. Hasil dari suatu resiko yang tidak dapat dihindari. 3. Sumber daya manusia. Akibat yang ditimbulkannya yaitu ada: pertama, diagnosa yang salah, pengobatan jadi tidak tepat. 2. Memerlukan rawat inap yang berkepanjangan. 3. Perlunya intervensi medis atau bedah.
Keempat, menyebabkan kesalahan berkelanjutan. Kelima, menurunnya kondisi kesehatan atau gangguan permanen fungsi dan struktur tubuh. Keenam, menyebabkan cacat permanen sampai pada kematian. Medication safety mempunyai tujuan agar tercapainya keselamatan pasien atau patient safety. Patient safety adalah identitas, penilaian, analisis, dan manajemen risiko dengan patient safety incident agar pelayanan pasien lebih aman dan meminimalkan harm bagi pasien. Kesimpulannya adalah peran perawat dalam implementasi pasien safety merupakan ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan yang perlu dikaji dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.